Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Rusalivia dengan NIM 4123111011. Di sini saya ingin membuat ataupun memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Humaniter yang membahas terkait film A Few Good Men, yang kemudian dianalisis dan juga dibuat definisi dari pertanggungjawaban komando yang diambil dari film tersebut. Nah, film A Few Good Men itu memberikan pelajaran penting terkait dengan prinsip pertanggungjawaban komando. Ceritanya berawal dari kematian seorang prajurit di pangkalan militer Guantanamo akibat hukuman tidak resmi yang disebut Code Red. Nah, dua prajurit pelaksana langsung akhirnya diadili, namun persoalan yang jauh lebih besar itu muncul, kayak siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas perintah ataupun budaya yang menyebabkan kematian tersebut. Dan dari titik itulah kita bisa mengupas makna dan definisi dari pertanggungjawaban komando secara mendalam. Nah, dalam film itu sosok Kolonel Nathan Jessup menjadi pusat perdebatan. Ia adalah komando pangkalan yang memiliki otoritas penuh dan juga diketahui membiarkan praktik Code Red itu berlangsung. Walaupun ia tidak pernah mengeluarkan perintah tertulis untuk melakukan hukuman itu, sikap dan kebijakannya jelas memberikan ruang bahkan dorongan bagi bawahannya untuk melakukannya. Nah, dua prajurit yang melaksanakan Code Red itu hanyalah pelaku lapangan, tetapi otak dan tanggung jawab moral tetap berada pada sang komandan. Nah, dari sinilah letak inti dari pertanggungjawaban komando itu. Kayak seorang pemimpin itu tidak bisa hanya bersembunyi di balik fakta bahwa ia memegang senjata atau tidak memberi perintah tertulis. Nah, secara teori hukumnya, pertanggungjawaban komando itu berarti tanggung jawab seorang atasan atas perbuatan bawahannya. Nah, prinsip ini sudah lama dikenal dalam hukum internasional, terutama sejak peradilan militer Nuremberg pasca Perang Dunia Kedua. Prinsip yang tadi, yang tanggung jawab komando kemudian dikodifikasi lebih dalam melalui pasal 28 Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional. Pasal ini menyatakan bahwa seorang komandan militer ataupun pejabat sipil bisa dimintai pertanggungjawaban apabila pertama, ia tahu atau seharusnya tahu bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan pelanggaran. Yang kedua, ia memiliki wewenang dan kendali efektif. Dan yang ketiga, ia gagal mencegah, menghentikan, ataupun menghukum perbuatan itu. Jika kita terapkan pada kasus film ini, Kolonel Jessup itu jelas memenuhi semua unsur tersebut. Pertama, ia tahu budaya Code Red ada dan sudah berlangsung lama di pangkalannya. Yang kedua, sebagai komandan tertinggi, ia punya kekuasaan penuh untuk menghentikan praktik itu. Dan yang ketiga, bukan hanya gagal menghentikan, ia justru membela praktik tersebut sebagai bentuk menjaga disiplin militer. Artinya, Jessup bukan hanya lalai, tetapi juga aktif membiarkan pelanggaran itu terjadi. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban komando itu bukan cuma soal perintah langsung saja, tetapi juga soal pembiaran, kelalaian, dan juga budaya organisasi yang diciptakan oleh seorang pemimpin. Nah, dari sisi etika kepemimpinan, film ini membuka mata kita bahwa seorang pemimpin itu memiliki kewajiban yang banyak gitu kan. Yang pertama itu dapat menjaga kedisiplinan sekaligus memastikan hukum tetap ditegakkan. Nah, Jessup ini memilih menegakkan disiplin dengan cara keras yang justru berlawanan dengan hukum dan juga hak asasi manusia. Akhirnya itu bukan melahirkan pasukan yang kuat. Cara itu malah berujung pada kematian seorang prajurit dan menggerus kredibilitas militernya sendiri.
Nah, hal ini mengajarkan bahwa otoritas yang besar itu harus selalu diimbangi dengan akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, otoritas hanya menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika kita tarik ke dalam konteks nyata, prinsip pertanggungjawaban komando itu tidak hanya berlaku di dalam militer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh serupa di perusahaan, birokrasi, atau bahkan organisasi masyarakat yang seorang direktur perusahaan misalnya itu bisa dimintai tanggung jawab apabila membiarkan karyawannya itu melakukan praktik korupsi ataupun pencemaran lingkungan. Nah, begitu pula dalam kasus kepala daerah bisa dianggap lalai apabila ia membiarkan praktik korupsi atau pelanggaran hukum terjadi di bawah kepemimpinannya. Jadi, pertanggungjawaban komando itu adalah prinsip universal yang memastikan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang. Nah, berdasarkan analisis dari film A Few Good Men itu, kita bisa merumuskan definisi pertanggungjawaban komando itu sebagai kewajiban hukum, moral, dan juga etika seorang pemimpin baik militer maupun di sipil untuk memastikan bahwa kekuasaan dan kendali yang ia miliki itu tidak digunakan untuk membiarkan ataupun mendorong bawahannya untuk melakukan pelanggaran hukum. Nah, seorang pemimpin itu dianggap bertanggung jawab bukan hanya jika ia memberi perintah langsung, tetapi juga jika ia tahu ataupun seharusnya tahu dan gagal untuk mencegah, menghukum, ataupun menghentikan pelanggaran tersebut. Dari film A Few Good Men ini jelas menunjukkan betapa pentingnya prinsip tersebut. Karena dua prajurit pelaksana hanya menjalankan budaya yang ada, tetapi pada akhirnya komandan tertinggi tidak bisa lepas tangan. Di ruang pengadilan, Kolonel Joseph akhirnya terungkap sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Inilah pesan penting yang bisa kita tarik dari pertanggungjawaban komando itu hadir untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, dan juga melindungi hukum serta keadilan dari dominasi otoritas yang sewenang-wenang. Bisa kita simpulkan dari analisis kita mengenai film A Few Good Men yang bukan hanya sekedar drama pengadilan biasa. Film ini menunjukkan bahwa refleksi mendalam tentang hukum, keadilan, dan juga kepemimpinan. Dari kasus tersebut juga kita bisa memahami bahwa seorang pemimpin sejati itu tidak hanya memerintahkan, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas dampak dari kebijakannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban komando itu bukan hanya sebuah konsep hukum, tetapi juga nilai moral yang harus dipegang dalam setiap bentuk kepemimpinan, baik dalam militer, organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekian analisis dan juga definisi dari pertanggungjawaban komando dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.